Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat cryptocurrency terkoreksi cukup dalam dan kita melihat ada semacam flash crash terjadi tadi malam, teman-teman. Yang kemungkinan besar membuat sebagian orang itu kemudian panikan. Mungkin juga termasuk beberapa viewer saya atau teman-teman yang menonton hari ini. Kemungkinan juga ada sebagian yang merasa panik gitu ya dengan apa yang kita lihat terjadi dalam beberapa jam terakhir. Dan kalau misalnya kita lihat Bitcoin sekarang berada di area 43 ribuan teman-teman. Tadi sempat menyentuh ke, bukan tadi ya, tapi tadi malam itu sempat menyentuh ke sekitaran area 40 ribuan lagi, 40.800 kurang lebih, tergantung exchange mana yang kalian lihat chartnya. Tetapi intinya kita mendapatkan ada semacam flash crash, tidak hanya di Bitcoin, tetapi juga kita melihat altcoin juga ikutan tertarik ke bawah. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kemudian apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,65 triliun dolar atau turun sekitar 4,86%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma BNB, teman-teman. Dengan kenaikan 1,28% menjadikan dia sebagai top performer hari ini. Sisanya mengalami penurunan antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, alasan utama teman-teman, kenapa kita bisa melihat flash crash terjadi tadi malam adalah karena ada salah satu analis atau analisa dari Matrixport menyampaikan bahwa SEC sepertinya tidak akan melakukan approval spot Bitcoin ETF di bulan Januari. Alias mereka merasa belum siap SEC untuk menerima spot Bitcoin ETF karena masih ada beberapa hal yang perlu direvisi. Ya, kita memang tahu bahwa beberapa minggu belakangan banyak sekali pertemuan yang dilakukan oleh SEC dengan para aplikan spot Bitcoin ETF. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membicarakan seputaran detail-detail kecil yang perlu direvisi oleh para aplikan spot Bitcoin ETF sebelum pada akhirnya di-approve. Nah, dengan alasan itu juga lah Matrixport menyampaikan bahwa sepertinya waktunya nggak cukup nih di bulan Januari karena kan kita bakal melihat final deadline itu di tanggal 10 Januari, teman-teman. Jadi kurang dari seminggu lagi. Dan menurut mereka itu kurang cukup waktunya. Dan kemungkinan justru tidak akan di-approve pada tanggal 10 Januari ini. Sehingga kemudian ketika berita ini muncul, kita melihat market tiba-tiba flash crash. Dan Bitcoin drop sangat kencang, nyampe ke kurang lebih area 40.000 sekian gitu. Hampir 41.000, tapi di bawah sedikit 40.800 atau 40.700 kurang lebih di sekitaran area tersebut. Tetapi teman-teman, menurut saya ini bukan satu-satunya alasan kenapa kita kemudian mendapatkan ada flash crash tadi malam gitu ya. Selain memang ada FUD dari Matrixport, tetapi memang kita melihat dalam beberapa hari terakhir banyak sekali orang-orang, terutama para traders ya, yang menggunakan leverage itu berada dalam keadaan posisi long. Sehingga, sekali lagi, insentifnya sangat besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke bawah. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, dalam 24 jam terakhir saja, ada kurang lebih 688 juta dolar yang mendapatkan likuidasi. Oke, dan kalau misalnya kalian melihat, di sini ada sekitaran 208.000 traders yang terliquid. Dan saya rasa untuk teman-teman yang juga trading gitu ya, terutama mungkin di altcoin, mungkin juga ada sebagian yang terkena stop loss, dan itu adalah bagian dari perjalanan harusnya teman-teman. Kalau kalian hit stop loss, ya tidak ada masalah, gitu ya. Berarti kalian stick to the plan. Yang bermasalah nanti adalah justru kalau misalnya teman-teman yang sudah tahu menggunakan leverage yang besar, sekarang dalam keadaan floating loss, tapi tidak tega untuk cut loss dan terus nge-hold, tapi justru misalnya market kembali melanjutkan penurunan, nah itu yang berbahaya teman-teman. Ingat teman-teman, walaupun kita berada di bull market, katakanlah kita asumsi sekarang kita berada di bull market gitu kan, di pertengahan jalan selalu akan ada koreksi dalam yang terjadi. Akan ada flash crash berikutnya yang terjadi selain ini.
Dan saya yakin hal tersebut akan terjadi ke depan gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu gitu ya, walaupun kita kemungkinan akan mendapatkan all time highs dalam beberapa waktu ke depan, 1 sampai 2 tahun ke depan adalah waktu yang paling ideal menurut saya untuk kita kembali ke all time high yang baru. Tapi di pertengahan jalan selalu akan ada flash crash seperti ini teman-teman. Dan juga akan ada fase konsolidasi, akan ada fase koreksi dalam, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian sebagai seorang trader tidak aware terhadap hal tersebut, maka kalian berpotensi menghilangkan semua gains yang mungkin kalian sudah dapatkan selama berbulan-bulan terakhir, karena berbulan-bulan terakhir mungkin kita mendapatkan pergerakan yang sangat baik, terus-menerus mengalami kenaikan, dan biasanya itu menjadi sebuah jebakan gitu untuk para traders. Ketika para traders mendapatkan win streak gitu ya, profit selama beberapa bulan terakhir, yang dilakukan biasanya adalah start untuk memikirkan bagaimana caranya saya bisa profit jauh lebih cepat. Toh, semua yang saya tradingkan beberapa bulan terakhir profit semua. Kenapa tidak saya naikkan saja leverage-nya? Nah, itu mulai start berbahaya, teman-teman. Nah, biasanya justru ketika kalian sudah overconfidence, menggunakan leverage yang sangat besar, dan tiba-tiba ada flash crash seperti ini, nah itulah saat dimana kalian akan mencuci atau menghilangkan semua profit yang sudah kalian berhasil kumpulkan selama beberapa bulan terakhir hanya dalam 1 hari saja. Sehingga please teman-teman, ingat kalau kalian merupakan traders, kita ini bukan sedang sprinting teman-teman. Kita ini sedang maraton. Oke, artinya permainannya long term gitu. Sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Bukan kita pengennya langsung jackpot gitu. Susah teman-teman kalau misalnya kalian harapkan seperti itu. Begitu ya. Jadi selain ada FUD dari Matrixport, yang kedua ada long squeeze yang juga membantu teman-teman, membuat kita melihat Bitcoin drop sampai ke kurang lebih area 40 ribuan. Dan ini adalah angka likuidasi long paling besar yang kita lihat sejak bulan Oktober kemarin. Dan ini karena karena datanya hanya sampai bulan Oktober ya teman-teman. Kita nggak tahu sebelumnya sampai kapan gitu. Tapi kalau kita lihat angkanya di sini, ini adalah yang paling besar. Oke? Dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena kita udah bulan Januari gitu ya. Bahkan sampai Oktober kemarin pun tidak ada likuidasi sebesar ini. Dan ini mungkin adalah salah satu angka likuidasi terbesar selama 6 atau 8 bulan terakhir. Menunjukkan memang ada optimisme di pasar karena antisipasi soal spot Bitcoin ETF yang bakalan di-approve, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk long menggunakan leverage. Dan itu adalah justru makanan bagi market maker untuk mendorong harga ke bawah dan menjemput liquidity. Gitu ya. Jadi itu adalah dua alasan utama, teman-teman. Kenapa kita kemudian melihat market drop dengan sangat cepat. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita sudah tahu, oke, kita sudah mendapatkan flash crash, what's next gitu kan. Dan begini, ini adalah simpelnya penjelasannya, teman-teman. Bahwa sebagian besar orang mungkin merasa ini adalah jalan ketika kalian nge-hold portofolio kripto kalian. Dimana harapan kalian tentunya berjalan mulus. Setiap hari kalian melihat portofolio kalian bertumbuh, dari hari ke hari terus bertumbuh, gitu kan? Itu kan harapannya. Idealnya seperti itu. Tidak ada hambatan yang berarti, kalau ada koreksi pun koreksi kecil misalnya, itu adalah harapan tentunya. Tetapi, realitanya teman-teman, ketika kalian nge-hold cryptocurrency, kalian perlu tahu ini adalah aset yang high risk, high reward. Volatility-nya tinggi, teman-teman. Sehingga kalian harusnya expect perjalanannya tidak semulus ini. Perjalanannya itu akan berlika-liku. Artinya di pertengahan jalan selalu akan ada cobaan untuk kalian. Akan ada koreksinya, akan ada flash crash-nya, akan ada lagi misalnya sideways movement-nya, dan seterusnya. Kalau kalian tidak siap untuk segala senario tersebut yang baru saja saya sebutkan terjadi, maka kalian kemungkinan akan berhenti di tengah jalan, teman-teman. Dan kemungkinan bakalan melakukan panic selling. Sehingga harus kalian persiapkan mental kalian untuk menghadapi hal ini, teman-teman. Oke, naik turun di bull market itu wajar gitu. Kita bergerak dalam bentuk wave. Ya, naik turun lagi, turun lagi, naik turun lagi. Makanya kita katakan kalaupun bullish trend akan ada higher high, higher low, higher low, karena bentukannya itu wave, teman-teman. Nggak langsung parabolik terus-menerus ke atas. Ya, walaupun biasanya di akhir bull market itu pasti akan ada fase parabolik biasanya. Tapi kalau misalnya kita baru berada di fase yang awal, biasanya pergerakannya itu cenderung choppy gitu.
Sehingga itu kenapa saya sering ingatkan ke teman-teman semua, cara terbaik menurut saya adalah kalau kalian set portofolio kalian sedemikian rupa, sampai kalian merasa mampu untuk nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Kalau itu kalian lakukan, harusnya kalian akan terbantu secara mental untuk nge-hold portofolio kalian, dan kalian tidak akan panic selling ketika kalian menghadapi jalan yang lika-liku seperti ini. Karena memang kalian sudah dari awal menyeting portofolio kalian sampai kalian bisa nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Jadi apapun yang terjadi kemudian, kalian tidak akan terpengaruh. Gitu ya. Dan juga teman-teman, diakhiri Peter Schiff yang memang kita tahu selalu kontra terhadap yang namanya Bitcoin. Kali ini juga kembali memperingatkan gitu ya. Sebenarnya ini udah mungkin bisa kita jadikan sebagai meme gitu ya. Karena Peter Schiff ini dari bertahun-tahun lalu memang sangat kontra terhadap Bitcoin. Setiap kali ada koreksi yang terjadi di Bitcoin, ya dia selalu muncul gitu. Dan dia menyampaikan sesuatu yang mungkin juga berada di benak sebagian besar orang sekarang. Yaitu adalah, menurut sebagian orang, ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, justru kita akan melihat ada crash di Bitcoin. Alasannya ya sesimpel karena menurut sebagian orang ini, spot Bitcoin ETF itu adalah buy the rumor, sell the news type of event. Nah, saya juga tidak berani mengatakan bahwa garansi ini tidak terjadi gitu ya. Who knows gitu kan. Tetapi kita mungkin akan mendapatkan jawabannya segera, teman-teman, di tanggal 10 Januari ini. Kalau misalnya di-approve gitu ya, spot Bitcoin ETF-nya. Ya tentunya worst case scenario-nya adalah jika kita mendapatkan SEC yang menolak di tanggal 10 Januari ini. Kalau itu sampai terjadi gitu ya, dimana kita melihat SEC kembali menunda gitu ya, dan yang aplikan di tanggal 10 Januari itu di-deny, maka kita kemungkinan bisa melihat ada sell-off lanjutan di cryptocurrency market. Itu bukan hal yang juga menurut saya perlu kita terlalu takutin, teman-teman. Kalau ada koreksi dalam lagi, yaitu justru sebenarnya bagi saya adalah peluang bagi teman-teman yang belum sempat untuk membeli misalnya altcoin kesayangan kalian, dan kalian dikasih kesempatan kedua untuk dapat mengoleksi koin-koin kesayangan kalian dengan harga yang lebih murah. Gitu ya. Dan kenapa saya pribadi sebenarnya tidak terlalu panik gitu ya, melihat apa yang terjadi selama 24 jam terakhir. Karena pertama teman-teman, kalau kita bicara soal chart, pertama kita mau bahas crypto total market cap dulu teman-teman. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang menurut saya sangat wajar terjadi. Kita mendapatkan ada breakout dari sebuah area resistance yang sebelumnya merupakan area support. Ketika kita breakdown menjadi resistance, dan kita kembali break. Dan sekarang kita flip lagi menjadi area support. Dan kita masih close di atas area support tersebut, teman-teman. Sehingga menurut saya, belum ada yang terlalu mengkhawatirkan di sini. Baru akan mengkhawatirkan bagi saya jika crypto total market cap itu mampu kembali close di bawah area trendline di sini. Bagi saya untuk sementara, worst case-nya adalah masih kita akan kembali nge-retest ke area trendline ini. Ini adalah sudah bagi saya worst case, menurut opini saya. Tetapi, kalau misalnya kita sampai jebol di bawah area ini dan start untuk consolidate, tentunya ini adalah petaka gitu. Karena kalau ini yang kita lihat, berarti kemungkinan besar kita akan melihat fase kapitulasi lagi, teman-teman. Dan kemungkinan akan membentuk low baru atau at least kembali nge-retest ke area low terakhir, sebelum pada akhirnya kita start untuk building lagi momentum ke atas. Tetapi ini adalah skenario yang menurut saya sekarang persentasenya sangat kecil untuk terjadi. Tapi bukan tidak mungkin ya kalau misalnya ternyata kita memang melihat ada indikasinya. Nah, untuk sekarang, skenario paling buruknya menurut saya, kalaupun misalnya kita melihat tanggal 10 Januari nanti spot Bitcoin ETF itu di-deny atau ditolak, maka kita mungkin aja mendapatkan selling off lanjutan dan kembali ke area trendline di sini, teman-teman. Tetapi, kalau misalnya kita nyampe ke area ini, artinya kita akan mendapatkan semacam penurunan kurang lebih 16% lagi secara total market cap, maka kalian akan mendapatkan diskon yang sangat besar, teman-teman, untuk altcoin kalian. Kalau Bitcoin bisa aja terkoreksi kurang lebih 16 atau 20% lagi, tapi sisanya altcoin mungkin bisa drop 20, 30, atau bahkan 40%. Ya, itu sudah nature-nya, teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita melihat sentimen itu berada dalam keadaan fear, gitu ya, kemudian Bitcoin terus-menerus drop, ditambah lagi FUD misalnya, SEC yang menolak spot Bitcoin ETF di tanggal 10 Januari, saya rasa itu cukup untuk mendorong harga ke sekitaran area 35 sampai 38 ribu untuk Bitcoin gitu ya.
Tapi kalau untuk jauh sampai ke bawah, apalagi sampai 20-an ribu dolar, menurut saya chance-nya untuk sekarang masih sangat kecil. Gitu ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Karena perlu kalian ingat bahwa tahun ini yang bisa menjadi katalis Bitcoin itu mengalami kenaikan harga itu bukan hanya approval dari spot Bitcoin ETF, tapi juga event 4 tahunan, halving, teman-teman, yang juga mungkin banyak orang lupakan karena terlalu terfokus ke spot Bitcoin ETF. Padahal kita tahu bahwa tahun ini juga akan ada halving di bulan April kalau tidak salah tahun 2024 nanti. Sehingga kalaupun spot Bitcoin ETF itu di-deny gitu ya, kita masih ada katalis satunya, yaitu adalah halving untuk Bitcoin. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat tanggal 10 Januari nanti kita akan mendapatkan deny dari SEC, maka kita bisa expect akan ada penurunan gitu ya, selling off lanjutan. Dan kalau kita ukur tadi secara crypto total market cap, kalau misalnya menurut kurang lebih 16 sampai 20%, kita anggap di pertengahan deh gitu ya, 15%. Maka kita bisa mendorong lagi Bitcoin ke kurang lebih area 36.000 dolar. Jadi 35 sampai 38.000 itu bisa menjadi next target apabila SEC itu rupanya melakukan deny di tanggal 10 Januari nanti. Tetapi kalau approve, teman-teman, saya tidak yakin gitu bahwa kita akan mendapatkan sell off yang gila-gilaan gitu loh. Karena selain orang excited terhadap spot Bitcoin ETF yang di approve, orang juga excited terhadap halving yang akan segera datang. Dan kalau misalnya kita bicara soal pure price action, teman-teman, pure price action, so far sebenarnya apa yang perlu kita khawatirkan gitu. Toh Bitcoin sekarang masih berada di atas area 40.000, yang merupakan area major support kita tahu. Sebelumnya merupakan area major resistance. Ya kan? Kita flip sekarang menjadi area support. Kita belum berhasil untuk jebol di bawah area tersebut. Kalaupun menjebol, dan itu hanya dalam bentuk wick misalnya seperti ini, bagi saya itu adalah hal yang wajar gitu. Itu biasanya adalah market maker yang mencoba untuk menjemput liquidity di bawah. Ya memang kerjaan mereka ya itu gitu loh, teman-teman. Tapi selama kita mampu hold di atas area 40.000, ya fine-fine saja menurut saya. Dan ini masih kategori adalah konsolidasi. Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan menurut saya. Dan kalau kita zoom in ke time frame yang kecil gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menonton video saya kemarin, saya sampaikan, saya kemarin justru short term itu bullish, teman-teman. Dan saya katakan kalau ternyata kita mendapatkan ada konsolidasi dalam bentuk 2 wave atau 3 wave nyentuh ke area trendan di sini, ini justru bisa menjadi buying setup untuk teman-teman. Tetapi memang inilah kembali pentingnya teman-teman menunggu yang namanya konfirmasi. Karena setup di sini sama sekali tidak terkonfirmasi, teman-teman. Kita bahkan tidak mendapatkan ada breakout dari trendline. Dan kita langsung jebol saja ke bawah. Dan saya sampaikan, kalau kita sudah jebol di bawah area trendline di sini, maka senario di mana saya akan mencari setup untuk long itu terinvalidasi. Karena menurut saya, kalau ini yang kita lihat, di mana Bitcoin kembali close di bawah area trendline ini, maka minimal kita akan kembali ke area trendline bawah di sini, di kurang lebih area 41.500 sampai 42.000 dolar. Dan kita persis menyentuh ke area tersebut. Dan kita mendapatkan bounce yang signifikan, teman-teman, di sekitaran area tersebut, dan kembali ke sekitaran area 43.000 dolar. So, untuk sementara, teman-teman, kita masih berada di dalam range yang sama yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Lalu kenapa kita harus panikan hanya karena ada flash crash seperti ini? Menurut saya tidak perlu gitu, teman-teman. Dan ini adalah sesuatu yang wajar terjadi di kripto. Ini adalah penurunan seberapa? Kurang lebih 10%. 10% di satu hari. Hal yang wajar. Karena ini cryptocurrency, teman-teman. Ini bukan stock market, ini bukan forex. Ini adalah cryptocurrency, di mana kalian bisa mendapatkan gains ratusan persen hanya dalam sehari. Tapi in other end, oke, di sisi lainnya, kalian juga harus siap dengan koreksi yang bisa 10, 20, 30% hanya dalam waktu sehari. Ya memang itu adalah nature-nya crypto, volatility-nya tinggi gitu. Jadi untuk sementara, teman-teman, selama kita mampu hold di atas area 40.000 dolar gitu ya. Ya bagi saya ini masih semuanya adalah konsolidasi, dan menjelang spot Bitcoin ETF approval, saya rasa itu yang nanti akan menentukan make or break Bitcoin. Kalau kita akan melihat approval spot Bitcoin ETF, saya rasa kita akan melihat pump lanjutan terjadi dari sini menuju ke area 48 sampai 50.000 dolar yang akan menjadi target utama, teman-teman. Mungkin bagi para sellers untuk mencoba mendorong harga ke bawah. Nah, kita bisa mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang di sini. Karena ini adalah final boss-nya menurut saya, teman-teman.
Ini adalah area terakhir yang bisa menahan para bulls untuk masuk ke fase optimism. Karena kalau kita sampai mampu break di area 50.000 di sini, dan start untuk consolidate, menurut saya tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ngeretest ke area all time high, atau bahkan menembus ke area all time high yang baru. Tentunya ini adalah senario paling ideal untuk para bulls gitu ya. Tetapi senario yang lebih konservatif adalah ketika kita melihat approval spot Bitcoin ETF, misalnya kita asumsi approve ya teman-teman. Ekspektasi saya adalah yang konservatif, kita akan mendapatkan push terakhir ke atas ke sekitaran 48-50 ribu dolar, kemudian start mendapatkan pullback yang dalam dan mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang di sini. Dan juga kita sembari menunggu halving terjadi gitu ya. Mungkin kita bisa nyampe ke kuartal 2 atau kuartal 3 2024 dan hanya terkonsolidasi seperti yang kita lakukan di sini kemungkinan. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, itu kita terkonsolidasi dari bahkan bulan Maret sampai bulan Oktober. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, kita anggap setengah tahun, teman-teman. Itu juga yang bisa kita expect terjadi. Ketika nanti spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve, kita mendapatkan pump terakhir, kemudian start untuk konsolidasi selama berbulan-bulan, dan ketika kita udah masuk ke kuartal 2 2024 akhir, kuartal 3 dan kuartal 4, kita start kemungkinan mendapatkan breakout dari area ini, dan kemudian kita menjemput ke all-time high yang baru. Makanya itu kenapa roadmap dari saya adalah kita kemungkinan akan ketemu di all-time high yang baru, itu kemungkinan di kuartal 3 atau kuartal 4 2024, barulah nanti ketemu di cycle top, itu akhir kuartal 4 2024, dan mungkin di kuartal 1 2025. Itu adalah roadmap untuk saya. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, kalau secara short term, tentunya kita kemungkinan masih akan bermain di sekitaran area triangle di sini, gitu ya. Senario paling idealnya adalah kalau ternyata kita mampu breakout lagi dari trendline ini, dan kemudian start untuk terkonsolidasi, membuat bull flag, ini kemungkinan bisa teman-teman manfaatkan kembali untuk mencari long setup, dan menargetkan minimal nyampe ke area high terakhir di 45.800, atau bahkan kita akan nyampe ke area 48-50 ribu dolar. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa ini adalah no trading zone, teman-teman, karena kita berada di pertengahan area triangle di sini. Baik short maupun long, saya rasa akan menghasilkan risk to reward ratio yang tidak terlalu memadai, sehingga saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Kalau kita zoom in ke time frame yang 15-minute chart, maka saya bisa katakan bahwa untuk sementara bulls terlihat sedikit lebih memegang kendali, gitu ya. Walaupun kita mendapatkan flash crash di sini, tetapi kita mendapatkan ada impulsive move, konsolidasi, impulsive move, konsolidasi, dan saya rasa kita akan mencoba untuk nge-retest lagi ke area high terakhir, atau bahkan break sedikit di atas area tersebut, dan kembali ke area trendline. Nah, kalau misalnya teman-teman yang hobi scalping, area trendline ini kemungkinan bisa kalian coba pantau gitu ya. Kalau ternyata kita ada mendapatkan rejection dan kemudian start untuk membuat reversal pattern, ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk scalping, teman-teman. Tapi kalau kita sudah breakout di atas area tersebut, tentunya senario di mana kalian mencari scalping short itu terinvalidasi. Tetapi sebelum beberapa senario ini terjadi, menurut saya ini adalah daerah abu-abu, no trading zone, so kita perlu wait and see terlebih dahulu. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.